Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni. Saya Yusmi. Saya Yeni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai asesmen dalam konseling dan apa sih pentingnya asesmen dalam konseling. Coba kamu bayangkan, kamu pergi menjelajah ke hutan rimba dan kamu berpisah dari rombongan. Nah, kondisi saat itu apa yang akan kamu lakukan? Pastikan kebingungan dan butuh petunjuk arah atau kompas. Nah, begitu pula asesmen bagi seorang konselor. Asesmen digunakan untuk petunjuk arah atau langkah bagi seorang konselor dalam menentukan layanan apa yang diberikan. Jangan sampai seperti si buta dari gua hantu yang kehilangan tongkatnya meraba-raba untuk berjalan. Lihat beberapa pengertian asesmen menurut beberapa ahli yang telah dilihat dari sebuah website, yaitu website academia.edu. Di sini melampirkan beberapa pengertian asesmen dan evaluasi masing-masing menurut 3 ahli dari 3 buku. Yang akan kita ambil di sini adalah pengertian asesmennya, yang terdapat 3 pendapat ahli di dalam artikel ini. Asesmen yang pertama menurut Wallace G. and Larson tahun 1978 menegaskan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi pembelajaran yang relevan. Asesmen merupakan aktivitas yang amat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan objektif dan komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan anak. Yang kedua itu menurut Lin and Granlund yang menyatakan bahwa asesmen merupakan suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa dan format penilaian kemajuan belajar. Yang ketiga, menurut Subianto tahun 1988 mengemukakan bahwa asesmen merupakan penerapan praktis dari pengukuran atau cara memperoleh data melalui beberapa bentuk pengukuran. Asesmen juga merupakan proses penyimpulan, penafsiran fakta-fakta dan membuat pertimbangan dalam pengambilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah proses penilaian yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menafsirkan fakta, dan membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan. Itulah beberapa pengertian asesmen menurut para ahli. Oke, pertama-tama mari kita membahas apa sih sebenarnya asesmen itu. Secara umum, asesmen merupakan suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok orang. Asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk-bentuk dari asesmen tersebut. Yang pertama, asesmen dengan teknik tes, yaitu merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Di antaranya, pertama, tes prestasi merupakan pengukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu objek tugas. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat merupakan serangkaian tes yang dilakukan individu maupun kelompok untuk mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh individu tersebut yang dibawanya sejak lahir. Tes bakat bisa menjadi pedoman bagi konselor untuk mengarahkan pengembangan potensi kepada arah karir
atau peminatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tes minat. Tes minat mengukur tentang kegiatan atau aktivitas seperti apa yang disenangi dan disukai oleh seseorang. Yang keempat adalah tes kepribadian, yaitu tes yang mengukur bagaimana karakteristik, emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap seseorang yang dibedakan dari bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, kita membahas tentang asesmen dengan teknik non-tes dan jenis-jenisnya. Yang pertama, daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan alat ukur berupa daftar cek yang khusus disusun untuk menstimulus atau memancing seseorang untuk mengemukakan masalah-masalah yang dialami olehnya. Yang kedua, alat ungkap masalah atau yang sering kita kenal dengan AUM umum, yaitu mengungkapkan masalah umum yang dialami oleh konseli. Yang ketiga, AUM PT SDL. AUM PT SDL adalah alat ungkap masalah yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah-masalah dalam belajar. Wawancara adalah melakukan komunikasi langsung dengan konseli untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu tersebut. Yang kelima, sosiometri. Sosiometri adalah metode atau teknik untuk memahami individu tentang hubungan sosialnya dalam satu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota kelompok. Yang keenam, observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang direncanakan secara sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai dalam rangka memperoleh pengamatan tentang objek yang diamati tersebut. Yang ketujuh, angket. Angket adalah serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang diajukan pada responder. Dan yang terakhir, inventory tugas perkembangan, yaitu instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Oke, sekianlah penyampaian materi dari kami. Untuk materi selanjutnya, silahkan kepoin channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.